Shalom, selamat datang di kelas belajar Kitab Wahyu. Dalam program Bongkar Rahasia Akhir Zaman episode 1 sampai 5, kita sudah membahas secara singkat Kitab Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 15. Mulai dari prolog, 7 surat kepada 7 jemaat, tahta Allah, 7 materai, dan 7 sangkakala. Sekarang kita lanjutkan dengan 7 cawan murka Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan 7 cawan murka Tuhan itu? Sesuai namanya, maka ketujuh cawan murka Tuhan ini adalah 7 jenis malapetaka hebat dan yang terakhir yang ditimpakan Tuhan kepada semua orang yang menerima tanda binatang dan yang menyembah patungnya. Ketujuh malapetaka hebat ini terjadi selama masa aniaya besar atau Great Tribulation selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari. Banyak orang berpendapat bahwa masa aniaya besar adalah masa aniaya untuk umat Tuhan saja. Sebenarnya tidak. Sesungguhnya pada masa Great Tribulation, siksaan yang lebih dahsyat dan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi ini akan dialami juga oleh semua orang yang memiliki tanda binatang. Siksaan yang dahsyat ini ditimpakan Tuhan kepada Thanos dan Thanos Army dalam geram amarahnya yang luar biasa. Sebelum membahas lebih lanjut tentang 7 jenis malapetaka tersebut, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu tentang 2 saksi Tuhan. Sejak materai keempat dibuka dan bumi dikuasai oleh antikris, si penunggang kuda hijau kuning itu, dunia akan terbagi menjadi 2 kubu. Kubu pertama adalah setiap orang yang menerima tanda binatang dan menyembah setan. Kubu yang kedua adalah orang yang menolak tanda binatang. Kubu pertama, Thanos Army. Kubu kedua, para Avengers. Dari kubu Avengers sendiri, terbagi lagi menjadi 2 kelompok berdasarkan nasibnya. Yang pertama adalah generasi Avengers yang ditakdirkan harus ditawan sampai bahkan dibunuh. Penjelasan lebih lanjutnya silahkan lihat lagi di matra yang kelima. Wahyu pasal 13 ayat 10 mengatakan begini, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Namun ada juga yang kedua, generasi Avengers yang beruntung, tidak mengalami aniaya, bahkan dipelihara dan dijaga Tuhan selama masa aniaya. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan ini lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan di sini adalah gambaran mengenai generasi Avengers yang dilindungi Tuhan dari keganasan si Thanos dan Thanos Army, serta dari segala malapetaka yang terjadi dan dipelihara Tuhan dengan kecukupan makanan, air, perlindungan, dan sebagainya selama 42 bulan. Kejadian ini mirip dengan bangsa Israel yang dipelihara Tuhan di padang gurun selama 40 tahun pada zaman Musa. Dan selama masa aniaya besar itu, Tuhan mengutus 2 saksi Tuhan. Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 6. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air yang untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Ada pendapat bahwa 2 saksi Tuhan itu adalah Musa dan Elia. Sebab mujizat-mujizat yang dilakukan kedua saksi Tuhan itu mirip dengan mujizat pada waktu zaman Musa dan Elia. Misalnya, air jadi darah, kemarau panjang, kegelapan, barah, dan sebagainya. Apa benar mereka itu adalah Musa dan Elia yang diutus Tuhan?
Bisa iya, bisa juga tidak. Tetapi siapapun mereka, dua saksi Tuhan ini bertugas pertama memberitakan Injil Yesus dengan tanda dan mujizat. Kedua, akan memimpin perlawanan terhadap antikris dan para nabi palsunya. Yang ketiga, berkabung atas kematian para martir yang dibunuh antikris. Dan yang keempat, bernubuat, dan mereka dipakai untuk memicu berbagai malapetaka, termasuk 7 malapetaka cawan murka Tuhan. Nah, apa isi daripada ketujuh cawan murka Tuhan tersebut? Yang pertama, kanker atau tumor ganas yang makin lama makin menyakitkan dan tidak dapat disembuhkan. Wahyu pasal 16 ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Cawan murka Tuhan yang kedua, laut jadi darah dan semua makhluk laut mati. Wahyu 16 ayat 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Cawan murka Tuhan yang ketiga, air tawar menjadi darah. Ini mirip dengan salah satu tulah di zaman Musa. Ditambah dengan kekeringan akibat tidak ada hujan selama 42 bulan, mengakibatkan kelangkaan air bersih dan air minum untuk Thanos Army. Wahyu 16 ayat 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Cawan murka Tuhan yang keempat, panas. Wahyu pasal 16 ayat 8 dan 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Seberapa dahsyatnya cuaca panas yang terjadi pada masa Ania memang tidak disebutkan oleh Yohanes. Tetapi kalau saya baca dalam Yesaya pasal 30 ayat 26 dikatakan begini, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Kalau ini benar terjadi, bisa dibayangkan betapa hebatnya penderitaan orang-orang yang memiliki tanda binatang. Suhu pada malam hari akan sama dengan siang hari, dan siang hari 7 kali panasnya. Cawan murka Tuhan yang kelima, kegelapan. Wahyu pasal 16 ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Kegelapan akan melanda bumi. Kegelapan juga merupakan salah satu tulah pada zaman Musa. Nah, tidak jelas apa yang dimaksud dengan kegelapan di sini. Tetapi mungkin saja kegelapan di sini adalah listrik yang padam. Karena ledakan besar yang terjadi di matahari menyebabkan tidak hanya bumi mengalami cuaca yang sangat panas, tapi juga mengakibatkan adanya gelombang-gelombang elektromagnetik yang dahsyat dari matahari, sehingga bisa merusak semua satelit bumi, sistem komunikasi, sampai sistem kelistrikan. Jika benar tidak ada listrik, bisa dibayangkan betapa menderitanya semua orang. Karena sekarang dalam kehidupan modern, orang tergantung dengan listrik. Cawan murka Tuhan yang keenam, sungai Efrat mengering. Wahyu pasal 16 dan ayat 12 dan 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Panas dan kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan kelangkaan air bersih untuk rumah tangga dan industri, termasuk untuk membangkit tenaga listrik. Sungai Efrat yang mengering bisa menjadi jalan bagi pasukan antikris dari timur memasuki Israel, dan terjadilah perang Harmagedon.
Cawan murka Tuhan yang ketujuh, gempa bumi dan hujan es. Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Cawan murka Tuhan yang ketujuh dan sangkakala ketujuh memiliki ciri yang sama persis, yaitu gempa bumi yang dahsyat di atas 10 skala Richter dan hujan es besar. Jadi kuat dugaan bahwa materai ke-6, sangkakala ke-7, dan cawan murka Tuhan terjadi bersamaan, yaitu pada saat the second coming. Ini pesan yang sangat kuat dari keseluruhan belajar kitab Wahyu. Jadilah generasi Avengers, bukan Thanos Army. Saya ulangi lagi. Ini pesan kitab Wahyu buat kita semua. Jadilah generasi Avengers dan bukan Thanos Army. Kenapa? Sebab setiap orang yang memilih jadi Thanos Army yang sama dengan pengikut Antikris akan menanggung 3 penderitaan. Pertama, selagi hidup dia akan disiksa Tuhan dengan 7 cawan murka Tuhan. Kedua, mati dibunuh oleh Tuhan Yesus pada waktu the second coming. Dan yang ketiga, dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Jadilah generasi Avengers. Generasi Avengers adalah generasi yang memiliki 3 ciri. Pertama, dia mengalahkan musuh, iblis dan sebagainya dengan darah Anak Domba. Yang kedua, berani bersaksi dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang ketiga, berani mati buat Yesus. Kalau Yesus sudah mau mati buat kita di kayu salib, masakan kita tidak mau mati buat Yesus? Dengan demikian berakhirlah seri video pembelajaran kitab Wahyu. Namun jika Anda memiliki pertanyaan atau pendapat, silahkan menuliskannya di email belajarkitabwahyu@gmail.com. Saya akan melanjutkan program belajar kitab Wahyu ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari Anda. Jadi saya menantikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Sekian dan terima kasih.